Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Martonis 007. Dan jangan lupa seperti biasa tekan tombol subscribe dan klik loncengnya untuk dukung terus channel ini. Di video kali ini aku akan membahas tentang perjalanan karirku di sepak bola. Alhamdulillah. Semua orang itu pasti punya hobi masing-masing dari kecil. Aku sih selalu main bola karena setiap orang juga punya cita-cita apapun hobinya, dan contohnya ini seperti di sepak bola. Setiap pemain itu pasti mereka ingin menjadi seorang pemain sepak bola profesional karena pekerjaan yang sangat dicintai adalah hobi yang dibayar. Jadi kita langsung ke pembahasannya. Jadi awal mula saya berlatih di sepak bola, perjalanan karir saya, dan juga sampai sekarang untuk sekarang sih karena lagi nonstop untuk sepak bola karena lagi musibah cedera lutut. Udah jalan sekitar 2 tahun lebih. Nah teman-teman semua, jadi aku sih karena maaf banget karena hari ini aku harus buat video di rumah karena lagi lockdown. Bukan lockdown sih, karena lagi ikuti protokol kesehatan, dan apalagi sekarang coronanya tambah parah. Dan kita doakan semoga semuanya apa yang kita alami bisa dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung ke awal mula karir saya itu dan kita langsung cerita. Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe teman-teman semuanya. Nah, jadi saat pertama kali itu aku mulai main bola sih. Mungkin kalian pernah dengar kisah cerita tsunami di tahun 2004. Kisah aku itu pertama saat kejadian itu aku sih lagi main bola juga di umur 8 tahun. Di hari Minggu. Dan karena kenapa sih dulu aku sih kiper, karena suka untuk jadi kiper, dan tiba-tiba udah jadi striker. Nah, awal mula karir aku itu pertama di Akademi SSB Rimung Nagro, itu ketika aku berumur 10 tahun kalau nggak salah 10 tahun. Saat itu aku sih banyak ikut kompetisi daerah seperti Piala Danon, pernah ikut juga. Alhamdulillah saat itu tim aku itu juara 3 di Piala Danon tingkat Aceh. Nah, saat itu saya sih masih kecil karena paling junior di situ. Nah, kemudian saya setelah menimba ilmu di SSB Rimung Nagro di Aceh Besar, kemudian saya pindah ke SSB Kutalam, dan di situ selama 3 bulan. Saat itu karena kondisi di Aceh, karena kondisi sepak bola kita nggak baik, dan kemudian saya beristirahat untuk main-main bersama dengan teman-teman di kampung untuk membela tim Tarkam lah, ataupun tim desa, yaitu Persakti Tibang. Dan saat itu ketika SSB Real Madrid Foundation Aceh membuka salah satu sekolah sepak bola, jadi alhamdulillah saya sempat berlatih di sana sekitar 2 tahun. Dan saat itu saya berlatih di sana sekitar aku sih udah kelas 2 SMA.
aku udah mulai berlatih di akademi, sorry guys, maaf, bukan di akademi, di SSB Foundation Real Madrid Aceh. Dan saat itu saya juga pernah ikut kompetisi, dan pernah ikut juga kompetisi clear ya, palingan di SSB Real Madrid itu sekitar 2 kali ada ikut turnamen. Jadi setelah di SSB Real Madrid, saya itu kemudian aku berlatih di kampung sendiri, yaitu di Persakti Tibang, dan alhamdulillah saat itu pengalaman saya semakin baik di ketika meranjak masa remaja. Dan saat itu saya juga pernah ikut tarkam-tarkam di seluruh Aceh. Dan kemudian setelah di Persakti Tibang, ya sih aku sih tetap di Persakti Tibang karena kita membela kampung halaman. Dan setelah itu aku mulai berlatih di Persiraja Rial selama 3 bulan, dan alhamdulillah saya mendapat ilmu yang cukup baik, walaupun di saat itu usia aku sih masih sekitar 18 tahun, 17 tahun. Ya alhamdulillah aku dapat pengalaman yang sangat luar biasa dari senior ataupun pemain profesional. Saat itu Persiraja masih berkompetisi di Liga 2. Dan saat itu ketika aku berlatih di sana, kemudian ada tawaran dari, ya alhamdulillah dengan izin Allah dan juga rezeki dari Allah, aku dapat tawaran dari Akademi Sporting Club de Portugal, ya dimana saat itu adalah salah satu tim favorit saya yang ada di Portugal. Jadi kita nggak tahu kapan Allah memberikan rezeki untuk kita dan kesempatan untuk kita. Ya seperti yang sering kita dengarkan, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi manfaatin kesempatan itu. Semua pemain sepak bola itu ingin menjadi pemain sepak bola profesional, maupun ingin membela timnas mereka, maupun ingin bermain di klub-klub yang hebat, dan juga ingin menjadi seorang pemain yang hebat. Perjalanan saya dan juga bagaimana saya berlatih di sana. Teman-teman banyak kemarin yang tanya sama aku, "Bang, gimana sih awal mulanya bisa main di Sporting, dan juga bagaimana latihan di sana, terus bagaimana ya pokoknya banyak yang mereka tanyain." Nah, di video kali ini aku bakal ceritain sedikit, ya bukan sedikit sih, karena banyak, pokoknya bakal aku ceritain semua tentang perjalanan karir aku selama di sepak bola di Portugal maupun di Aceh. Ya perjuangan itu memang pahit. Nah, seperti yang teman-teman rasakan, mungkin yang nonton video ini juga salah satu atlet maupun penggemar sepak bola. Ya kalian juga tahu bagaimana sih seorang anak muda itu berjuang di negeri orang dengan beda bahasa, karena terus masalah faktor makanan juga beda di negara kita dengan di Eropa, dan juga faktor cuaca, semuanya terpengaruh di sana. So kita sih nggak tahu juga, karena mungkin banyak juga pemain-pemain Indonesia yang bermain di sana. Nah, yang pertama adalah tentang faktor usia. Usia itu sangat mempengaruhi kita untuk berlatih di Eropa. Karena kenapa? Setiap pemain sepak bola di Eropa itu mereka belajar bolanya dari umur 8 tahun. Malah bukan 8 tahun sih. Itu targetnya 8 tahun, itu paling telat. Ya minimal seperti kawan aku yang bilang ketika aku bermain di Sporting, mereka itu berlatih di Akademi Sporting itu
sekitar usia ya minimal udah bisa jalan, udah TK lah pokoknya. Kalau misalnya kita bilang sekolah TK, mereka itu udah berlatih sepak bola di sana. Nah, kenapa? Karena kita bisa lihat dari kondisi mereka aja gimana. Karena mereka memiliki cuaca yang sangat bagus, makanan yang sangat bagus, dan juga postur tubuh yang sangat ideal. Ya beda dengan di negara kita. Nah, yang kedua itu adalah faktor usia. Bukan faktor usia sih. Faktor usia udah tadi. Yang kedua adalah faktor makanan. Makanan adalah salah satu, kan itu harus teratur dan juga harus terjaga dan juga harus